Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Aku nggak mau, itu kan relasinya Dedi kamu. Pasti nanti tamu undangannya banyak banget dan pebisnis-pebisnis gitu. Aku malu. Kamu datang sendiri aja ya. Tolak rindu saat Leon sudah mengutarakan niatnya. Sebuah penolakan yang jelas tidak diterima oleh Leon. Mana mau dia datang sendiri, sementara ada wanita secantik rindu yang sudah menjadi pasangannya. Kan sama aku, kenapa harus malu? Leon mulai membujuk. Namun Rindu masih menolaknya. Kita nggak mungkin barengan terus. Kalau ketemu sama relasi lain yang akrab, pasti kamu ngobrol sama mereka. Nanti aku sendirian, nggak ada yang kenal, dan nggak tahu mau ngapain. Aku nggak akan ninggalin kamu nanti. Meski aku ketemu relasi, ya kamu ku ajak ngobrol juga. Sekalian ku kenalin ke mereka kalau kamu itu calon istriku, jawab Leon. Gimana ya, aku lebih malu kalau dikenal-kenalin gitu. Nanti pasti banyak yang melihatku dan gak tahu mereka bakal menilai gimana. Rindu masih setengah menolak, alasannya memang malu. Datang ke acara besar dan dilihat banyak orang sebagai pasangan Leon itu terlalu luar biasa baginya. Sayang, kamu jangan memikirkan penilaian orang. Bagiku, kamu yang terbaik. Dan Mami Dedi juga setuju dengan pendapatku ini. Jadi, kalau nanti ada orang lain yang menilaimu buruk, percayalah mereka hanya iri dan gak mampu menyaingi, ujar Leon. Dia tidak menyerah membujuk Rindu agar mau menemaninya pergi. Namun sampai beberapa saat kemudian Rindu masih diam. Tidak ada kata yang keluar dari bibirnya. Bahkan pandangannya pun tidak lagi mengarah pada Leon. Saat itu Rindu sangat dilema antara ikut pergi atau tidak. Di satu sisi ingin menemani Leon, tetapi di sisi lain masih malu. Kalau kamu tetap nggak mau pergi, aku nggak jadi datang. Biarin Dedi marah daripada datang sendirian, padahal udah punya pasangan. Ucap Leon setengah membujuk, setengah memaksa. Karena Leon sudah mengeluarkan jurus andalannya, Rindu tidak bisa menolak lagi. Dia harus meluluskan permintaan Leon tanpa protes ini itu, termasuk tidak membantah ketika Leon mengajaknya membeli gaun saat itu juga. Padahal waktu itu udah belanja banyak, sekarang ngotot mau beliin yang baru. Dasar orang kaya, sukanya menghambur-hamburkan uang, kayak nanti udah nggak butuh lagi. Meski menggerutu seperti itu, Rindu tetap memasang senyum termanisnya. Dalam hatinya juga, Rindu merasa senang karena cinta Leon sangat besar, hingga dirinya diperlakukan seperti ratu. Selain rindu, Milea juga merasa bahagia. Sekarang dia lebih sering bertemu Leon dan diajak jalan-jalan olehnya. Ayah kandungnya itu juga memberikan banyak barang yang dia sukai. Rasa sedih di masa lalu karena tumbuh tanpa sosok ayah sekarang sudah terbayar lunas oleh kasih sayang dan perhatian Leon yang sangat besar. Aku senang kalau ayah dan ibu bersama-sama terus seperti ini. Karena dengan gitu, aku juga bisa terus bareng sama ayah. Celetuk Milea saat mereka belanja bersama. Leon langsung antusias menanggapi ucapan Milea itu. Dia menjanjikan banyak hal yang intinya dia akan terus ada untuk Milea dan Rindu. Sementara Rindu hanya tersipu malu memikirkan sikap Leon yang sekarang saja sudah berlebihan seperti itu. Tidak terbayang bagaimana nanti jika sudah resmi menikah. Pasti memujinya, menyanjungnya, memaksanya akan lebih parah dari sekarang.
Tapi kuakui kamu sangat pintar, Leon, sampai aku takluk dan gak bisa nolak kamu. Sesuai dengan rencana kemarin, malam ini Rindu menemani Leon datang ke acara pernikahan relasinya. Mereka pergi berdua tanpa Milea. Seperti biasa, gadis kecil itu dititipkan pada Mami Dera. Setibanya di tempat acara, sudah banyak tamu undangan lain yang datang lebih dulu. Sebagian dari mereka sempat menatap takjub pada Rindu dan Leon, yang malam itu tampak sebagai pasangan serasi. Leon terlihat gagah dan tampan dalam setelan formalnya, sedangkan Rindu terlihat menawan dengan gaun merah yang membungkus tubuhnya. Kecantikan dan pesona Rindu malam itu tidak kalah dengan wanita lain yang belum memiliki anak. Mereka sangat serasi. Kemesraan mereka tidak berlebihan, tapi berhasil membuat orang iri. Tidak salah Rindu memilih Leon, karena jika dilihat secara langsung, dia setampan itu. Bisik-bisik tamu undangan yang melihat kedatangan Rindu dan Leon malam itu. Hanya dengan Rindu mengamit lengan Leon, sudah banyak yang memuji hubungan mereka secara diam-diam. Akan tetapi, di antara banyaknya orang yang merespon baik hubungan Rindu dan Leon, ada salah seorang yang memandang mereka dengan tatapan kesal. Dia adalah Wilona, wanita cantik yang pernah menjadi tunangan Leon. Dia lebih dulu datang di acara itu, dan siapa sangka akhirnya disuguhi pemandangan yang membuat sakit mata. Kenapa kamu datang bersama dia, Kak? Kemudian Wilona memalingkan pandangan ke arah lain. Dia tidak sanggup menatap Rindu dan Leon lama-lama. Sangat menyakitkan. Seharusnya dialah yang datang bersama lelaki itu. Seharusnya dia yang menggandeng tangan Leon dan melangkah bersamanya, bukan Rindu. Kamu memang tega, Kak, ucap Wilona dengan pelan hingga tak ada yang mendengarnya. Karena rasa kesalnya itu, Wilona langsung menegak habis minumannya. Kemudian dia menjauh dari keramaian itu dan menyendiri untuk menenangkan hatinya yang kembali hancur. Di tengah kesendiriannya, Wilona kemudian teringat dengan omongan teman-temannya beberapa waktu lalu. Kekesalan Wilona pun semakin bertambah hingga kini tersusun niat buruk di dalam otaknya. Kita lihat nanti, Rindu, apa kamu masih bisa senyum kayak tadi? Lalu Wilona bangkit dari duduknya dan kembali bergabung dengan tamu yang lain. Matanya tak henti memandang ke segala arah, mencari keberadaan Rindu dan Leon. Ternyata sepasang kekasih itu sedang menikmati makanan dan minuman bersama. Senyum Rindu begitu lebar, sama halnya dengan Leon. Bahkan tak jarang lelaki itu menatap Rindu dengan penuh cinta. Wilona jadi semakin kesal melihatnya. Namun tak lama setelah itu ada seseorang yang menyapa Leon. Dia adalah teman kuliahnya di Singapura. Leon dan lelaki itu pun tampak berbincang dan sesekali tertawa bersama. Sementara Rindu masih asik menikmati minuman yang baru saja dia ambil. Dari tempat yang agak jauh, Wilona tersenyum sendiri melihat itu. Dia merasa ada kesempatan untuk melampiaskan kekesalan. Lalu tanpa menunda-nunda lagi, Wilona kembali mengambil minuman dan kemudian ia bawa melangkah mendekati Rindu. Saatnya aku menyapamu, Rindu.